beli keju yang mana ya, Ul? Yang ini aja nggak sih? Lucu soalnya. Tapi kan kita nggak cari packagingnya. Kenapa? Karena packaging dibuat tuh bukan cuma untuk menarik aja, tapi juga dibuat untuk melindungi produk dan juga memberikan informasi tentang produk tersebut. Tapi gimana ya caranya kita tahu gimana kualitas produk di dalamnya? Keju yang meskipun merupakan produk fermentasi yang stabil, tetap mengalami penurunan mutu dan sulit dipantau ketika berada dalam kemasan tertutup. Kemasan konvensional yang umum digunakan saat ini hanya berfungsi sebagai pelindung fisik dan belum memberikan informasi mengenai kondisi produk yang ada di dalamnya. Perkembangan nanoteknologi memungkinkan pemanfaatan material nano dalam sistem kemasan pangan. Misalnya, nanopartikel ZNO ketika ditambahkan ke matriks biopolimer seperti kitosan dapat meningkatkan sifat antimikroba serta memperkuat karakteristik mekaniknya. Nah, berdasarkan potensi tersebut, maka kita kembangkan Cheese Smart Coating atau CSC, yaitu lapisan komposit kitosan yang mengandung antosianin sebagai indikator perubahan warna dan kemudian didoping dengan ZNO sebagai agen antimikroba. Keju memiliki beberapa kandungan penting seperti protein, lemak, dan air. Selain itu, dia juga memiliki fraksi molekul yang membuat keju segar bersifat pH asam, sementara yang keju kurang segar pH-nya bersifat basa. Nah, dari perubahan pH inilah yang membuat kami tertarik untuk meneliti tentang CSC. Antosianin merupakan zat yang dapat mengubah warna sesuai pH, sehingga dia dapat berfungsi sebagai kalorimetri dalam CSC. Namun, sayangnya antosianin ini mudah terdegradasi, sehingga kita butuh matriks pelindung. Nah, kitosan inilah yang menyediakan matriks biopolimer yang bersifat biokompatibel, biodegradable, serta memiliki sifat antibakteri alami melalui gugus amina dan hidroksilnya. Sekaligus, kitosan dapat meningkatkan kestabilan antosianin melalui ikatan hidrogen. Selain itu, penambahan nanopartikel seperti ZNO dalam sistem ini memberikan fungsi tambahan berupa peningkatan kekuatan, mekanik film, homogenitas struktur, dan aktivitas antibakteri yang lebih tinggi. Ketika keju mulai rusak dan aktivitas mikroba menghasilkan amonia maupun senyawa basa lainnya, pH meningkat dan langsung memicu perubahan warna antosianin dalam komposit kitosan, antosianin, dan ZNO. Dengan demikian, CSC bekerja sebagai pelapis aktif yang tidak hanya memperlambat pertumbuhan mikroba melalui kitosan dan ZNO, tetapi juga mendeteksi kerusakan keju secara real-time melalui perubahan warna yang dapat diamati secara langsung. CSC disintesis menggunakan kitosan berdeasidilasi 91% sebagai matriks film, antosianin dari purple tomato dan black wolfberry sebagai indikator warna, serta penggunaan nanopartikel ZNO berukuran 50 nanometer sebagai penguat dan antibakteri. Selain itu, digunakan juga asam asetat, HCl, dan NaOH yang bertujuan untuk melarutkan kitosan dan mengatur pH selama proses pembuatan komposit. Awal percobaan kali ini yaitu sebanyak 2 gram kitosan dilarutkan dalam 100 ml asam asetat 1% dan diaduk selama 4 jam hingga homogen. Setelah itu, antosianin yang berasal dari purple tomato atau PTA dan black wolfberry atau BWA ditambahkan sebesar 5% dengan perbandingan B per B sebagai agen respon pH dan antioksidan. Kemudian campuran diaduk kembali selama 4 jam. Selanjutnya, nanopartikel ZNO sebanyak 0,01 sampai 0,02 gram dimasukkan sebagai penguat struktural dan antibakteri. Kemudian larutan diaduk kembali selama 4 jam. Setelah diaduk selama 4 jam, larutan disonikasi selama 30 menit dengan tujuan untuk memastikan dispersi yang merata. Setelah itu, larutan dicetak ke dalam cawan Petri yang berdiameter 15 cm dan dikeringkan pada 40 derajat selama 24 jam hingga terbentuk film ZP, PTA, CS, dan ZP, PWA, dan CS. Film yang telah kering kemudian disimpan dalam desikator dengan 25 derajat Celcius dengan tekanan 50%. Setelah proses sintesis selesai, kemudian dilakukan karakterisasi menggunakan scanning electron microscopy atau SEM, ultraviolet visible atau UV vis, dan yang terakhir
Further Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR. Hasil pada saya menunjukkan pada kitosan murni terlihat halus dan rata. Kemudian setelah ditambahkan antosianin, permukaan film jadi lebih kasar dan muncul pori karena aglomerasi. Kemudian pada ZNO ditambahkan morfologi film kembali halus, lebih seragam dan lebih stabil lagi strukturnya. Kemudian hasil yang paling baik terlihat pada film berbasis antosianin BWA dengan penambahan ZNO pada konsentrasi 0,5% dan 1%. Bagian permukaan maupun penampang di film BWA CCS dengan ZNO terlihat paling homogen dan paling merata, menunjukkan kompabilitas yang bagus antara antosianin, ZNO, dan matriks kitosan. Pada hasil VIVIS menunjukkan pada hasil puncak serapan antosianin muncul pada kisaran 520 sampai 540 nanometer. Ketika antosianin dari PTA atau BWA ditambahkan ke kitosan, intensitas serapannya meningkat yang menunjukkan bahwa antosianin benar-benar masuk dan berinteraksi dalam matriks kitosan. Hasil yang paling signifikan terlihat pada ZNO yang ditambahkan absorbansi meningkat tajam dengan daerah UV 200 sampai 350 nanometer. Sesuai dengan karakter ZNO sebagai penyerap UV, artinya film jauh lebih efektif untuk menghalangi radiasi UV. Semakin tinggi konsentrasi ZNO, semakin besar pula serapannya. Ini menunjukkan bahwa ZNO terdispersi dengan baik, berinteraksi stabil, dan memperkuat sifat optik film. Pada film paling berbasis BWA, peningkatan ini terlihat paling jelas menandakan kompabilitas yang bagus antar komponen. Hasil FTIR yang menghasilkan kita bisa melihat bukti interaksi kimia antara kitosan, antosianin, dan ZNO di dalam film komposit. Ketika antosianin ditambahkan, intensitas pada pita pada 3.530 cm/1 dan 1.562 cm/1 menurun. Penurunan ini menunjukkan bahwa antosianin berkaitan dengan gugus hidroksil amida memiliki kitosan sehingga terbentuk interaksi yang stabil. Hasil terbaik terlihat pada ZNO ikut ditambahkan. Pada film yang mengandung ZNO, puncak FTIR bergeser ke bilangan gelombang yang lebih tinggi dan menjadikan lebih tajam. Pergeseran ini menandakan bahwa ZNO bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga terikat secara kimia dengan kitosan dan menjadikan antosianin. Dampaknya, struktur film menjadi lebih kuat dan stabil. Nah, jadi FTIR membuktikan bahwa penambahan antosianin mengubah lingkungan kimia kitosan, dan penambahan ZNO semakin memperkuat ikatan antar molekul. Kombinasi ini membuat film menjadi lebih stabil secara kimia dan menunjukkan kompabilitas yang baik antar komponennya. Dalam kemasan cerdas seperti CSC, film kitosan memegang peran penting. Ketika senyawa asam hasil metabolisme mikroba berdifusi ke dalam film, pH lokal dalam film juga menurun. Perubahan pH inilah yang nantinya memicu perubahan warna pada indikator antosianin. Senyawa antosianin dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti kunyit, purple tomato, dan black wolfberry. Perubahan warna pada antosianin menunjukkan adanya perubahan pH lingkungan yang sekaligus menandakan adanya perubahan struktur kimia antosianin seperti gambar ini. Saat keju mulai membusuk, asam-asam volatil yang dilepaskan oleh mikroba terserap oleh film CSC. Penurunan pH yang terjadi menyebabkan perubahan warna pada CSC yang awalnya bening kebiruan dengan struktur kimia antosianin quinanoidal base menjadi flavillum berwarna merah atau merah muda. Hal ini merupakan penanda bahwa keju mulai memasuki fase pembusukan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Wiley dan rekan-rekannya pada tahun 2023, film yang mengandung antosianin PTA menunjukkan adanya perubahan warna yang lebih jelas, respon terhadap pH yang lebih stabil, dan ikatan kimia yang lebih kuat dengan matriks kitosan. Hal ini membuat PTA menjadi kandidat yang lebih unggul dibandingkan BWA sebagai sumber indikator antosianin pada aplikasi CST. Untuk uji mekanik, film menunjukkan peningkatan tensile strength dan penurunan elongation at break setelah ditambahkan oleh ZNO. Artinya, film menjadi lebih kuat, namun jadi lebih kaku. Namun, dalam konteks CSC, hal ini merupakan keunggulan karena bungkus harus menempel pada permukaan keju yang stabil dan tidak mudah robek. Selain itu, dia tidak boleh mudah terkelupas selama distribusi.
Maka dari itu, ZNO berperan sebagai agen penguat struktur polimer, memberikan ketahanan mekanik yang sangat diperlukan untuk produk. Ada juga parameter berikutnya, yaitu kontak angle. Kontak angle mencerminkan sifat hidrofilik maupun sifat hidrofobik pada permukaan film. Film ketosan yang murni memiliki kontak angle sekitar 75 derajat. Sedangkan penambahan ZNO meningkatkan kontak angle menjadi lebih dari 85 derajat. Peningkatan ini menandakan bahwa permukaan film menjadi lebih hidrofobik. Sifat ini sangat bermanfaat untuk aplikasi CSC karena selama penyimpanan keju dapat mengeluarkan air maupun minyak. Dengan adanya permukaan yang lebih hidrofobik, maka dapat menghambat penyerapan cairan berlebih, menjaga kestabilan sensor antosianin, serta mempertahankan integritas film hingga benar-benar terjadi kerusakan pada keju. Komposit antosianin dan kitosan yang didoping dengan zinc oksida memberikan fungsi ganda pada CSC, yaitu sebagai pelindung sekaligus pendeteksi kerusakan keju. Kombinasi kitosan dan ion zinc dari zinc oksida memberikan efek antimikroba serta struktur film yang lebih rapat dan hidrofobik untuk menahan kelembapan sehingga pertumbuhan mikroorganisme dapat ditekan. Selain itu, kerusakan keju yang ditandai dengan penurunan pH akibat aktivitas mikroba dapat dideteksi dengan indikator antosianin pada CSC. Perubahan warna dari bening kebiruan menjadi merah muda pada CSC juga menunjukkan adanya perubahan struktur kimia antosianin. Karena perubahan warna ini dapat terlihat langsung pada permukaan lapisan CSC, jadi kualitas keju bisa dipantau secara cepat tanpa merusak kemasan keju.